Keluar sekarang, jangan bikin malu di depan tamu. Tangan pria berjas itu langsung mendorong bahu Raka di tengah acara lamaran mewah. Tubuhnya terdorong mundur, sepatu mahal mengelilinginya, beberapa tamu saling pandang lalu berbisik pelan. Raka masih menggenggam kotak kecil di tangannya. "Saya diundang," ucapnya singkat. Pria itu tertawa dingin. "Sopir seperti kamu, jangan ngaco." Dorongan kedua datang lebih keras. Raka hampir tersandung di ambang pintu. Tepat saat lampu kristal memantul di wajah orang-orang yang menonton tanpa bergerak. Tidak ada yang membela, tidak ada yang menghentikan. Raka berhenti. Tangannya mengencang di kotak itu. Dia menoleh sekali ke dalam ruangan. 10 detik kemudian, suasana yang tadi penuh tawa tiba-tiba berubah dan tidak satupun dari mereka siap melihat apa yang terjadi setelah itu. Kalau kamu mau lihat sampai mana balasannya, tekan subscribe sekarang. Raka masih berdiri di ambang pintu. Tangan yang tadi mendorongnya sudah menjauh, tapi bekasnya masih terasa di bahu. Beberapa tamu di dalam kembali berbicara pelan, seolah kejadian itu cuma gangguan kecil yang sudah lewat. Nama supir itu Raka. Usianya belum 40. Pakaiannya rapi, tapi sederhana. Sejak tadi siang, dia sudah menunggu di parkiran belakang gedung hotel itu. Mobil yang dia bawa bukan mobil biasa. Hitam, panjang, bersih. Tapi dia tetap duduk di kursi depan, seperti sopir lain. Tidak pernah pindah. Acara malam itu lamaran anak keluarga Hartono. Nama besar di dunia bisnis. Orang-orang datang dengan jas mahal dan gaun berkilau. Lampu di luar saja sudah terang seperti siang. Raka berdiri di dekat mobil sejak sore. Tidak ikut duduk bersama supir lain yang bercanda sambil makan gorengan. Dia hanya sesekali melihat ke pintu utama. Seorang petugas keamanan sempat mendekat. "Mas, supir semua di belakang saja ya." Raka mengangguk. Tidak ada protes. Di tangannya, sejak tadi ada kotak kecil berwarna hitam. Tidak pernah dia letakkan. Bahkan saat memeriksa mobil, kotak itu tetap dipegang. Seorang sopir lain melirik heran. "Mas, bawa apa sih?" Raka hanya tersenyum tipis. "Titipan." Tidak lama seorang wanita turun dari mobil yang dia bawa. Gaunnya elegan, langkahnya tenang. Tatapannya dingin tapi terarah. "Mas Raka, nanti ikut masuk ya," katanya singkat. Raka mengangguk lagi, tidak bertanya apa-apa. Wanita itu adalah calon pengantin, putri keluarga Hartono. Semua orang di situ mengenalnya. Ketika pintu utama mulai ramai, akhirnya Raka berjalan masuk. Langkahnya pelan, tapi tidak ragu. Kotak itu masih di tangannya. Begitu dia melewati pintu, suasana langsung terasa berbeda. Udara dingin dari AC, lampu kristal, dan puluhan wajah yang tidak dia kenal. Beberapa tamu melirik, tatapan mereka berhenti di sepatu Raka. Salah satu pria berjas berdiri, wajahnya langsung berubah. Itulah yang tadi mendorongnya keluar. Semua terjadi cepat, tidak ada yang menahan, tidak ada yang bertanya. Sekarang Raka kembali berdiri di luar pintu. Kotak itu masih di tangannya, belum terbuka. Di dalam, musik kembali mengalun. Orang-orang mulai bergerak lagi, seolah tidak ada yang terjadi. Seorang staf mendekat dari samping. "Mas, sudah ya, jangan masuk lagi." Raka tidak menjawab. Matanya masih ke dalam ruangan. Tangan yang memegang kotak itu sedikit mengencang. Dia menarik napas pelan. Langkahnya tidak mundur, tidak juga pergi. Pintu di depannya mulai ditutup perlahan dari dalam. Pintu yang hampir tertutup tiba-tiba tertahan. Tangan Raka menahannya dari luar. Seorang staf di dalam langsung panik. "Mas, jangan ya. Tolong, jangan masuk lagi." Raka tidak menjawab. Tangannya tetap di sana, menahan pintu yang mencoba ditutup. Di dalam, beberapa tamu mulai melirik lagi. Bisikan kecil muncul, tidak lagi seramai tadi. Raka mendorong pintu itu perlahan. Langkahnya masuk lagi. Kali ini tanpa ragu. Sepatu sederhana itu kembali menyentuh lantai marmer. Lampu kristal memantul di kotak kecil di tangannya. 2 orang langsung bergerak menghadangnya. "Mas, sudah dibilang,
ini acara keluarga. Raka berhenti tepat di depan mereka. Saya cuma butuh 1 menit. Nada suaranya datar. Tidak tinggi, tapi jelas. Salah satu dari mereka menggeleng. Tidak bisa. Belum sempat Raka melangkah lagi, pria berjas yang tadi mendorongnya sudah berdiri dari tempat duduknya. Wajahnya langsung berubah kesal. Dia berjalan cepat mendekat. "Kamu ini nggak ngerti ya?" Langkahnya berhenti tepat di depan Raka. Tatapannya tajam dari atas ke bawah. Sudah diusir masih balik lagi. Raka menatap balik, tanpa bergerak. Saya belum selesai. Beberapa tamu mulai berdiri setengah, mencoba melihat lebih jelas. Suasana perlahan berubah. Pria itu tertawa pendek. "Kamu pikir ini tempatmu?" Tangannya menunjuk ke arah pintu. "Keluar sekarang." Raka tidak bergerak. Kotak itu di tangannya sedikit terangkat. 1 menit saja. Pria itu mendekat lebih dekat. Jarak mereka tinggal 1 langkah. Saya tidak mau dengar. Tangannya langsung menepis kotak itu. "Jangan pegang apapun di sini." Kotak itu hampir jatuh. Raka menangkapnya cepat, tanpa panik. Beberapa orang di dekat situ langsung berbisik. "Udah, usir saja." Pria berjas itu mengangguk pelan. Wajahnya semakin dingin. Dia mendorong bahu Raka lagi. Lebih keras dari sebelumnya. "Keluar." Tubuh Raka mundur 1 langkah. Sepatunya bergeser di lantai licin. Tapi kali ini, dia tidak berhenti di pintu. Dia tidak menoleh ke belakang. Raka menegakkan tubuhnya kembali. Tangannya masih menggenggam kotak itu erat. Matanya kembali ke arah pria berjas tadi. Tenang, tidak goyah. Beberapa tamu sekarang benar-benar memperhatikan. Suara musik terasa lebih kecil. Pria itu mengangkat alis, seolah menantang. "Masih mau di sini?" Raka melangkah 1 langkah ke depan. Pelan, tapi pasti. "Saya cuma perlu 1 menit." Tidak ada senyum. Tidak ada emosi berlebihan. Hanya kalimat yang sama. Tapi kali ini terdengar lebih berat. Pria berjas itu diam sebentar. Wajahnya mulai berubah. Dia melirik ke sekeliling. Beberapa tamu sudah tidak lagi duduk santai. Situasi tidak lagi terlihat ringan. Dia mengangkat tangan memberi isyarat. 2 orang security mulai bergerak mendekat. Langkah mereka cepat terukur. Salah satu dari mereka menyentuh lengan Raka. "Maaf, Mas." Raka tidak menarik tangannya, tidak juga melawan. Dia hanya menatap lurus ke depan. "Saya belum selesai." Security itu ragu. Pegangannya tidak langsung menarik. Pria berjas itu mulai kehilangan sabar. "Bawa keluar sekarang." Nada suaranya lebih tinggi dari tadi. Beberapa tamu saling pandang. Tidak ada yang tertawa lagi. Raka menutup kotak itu pelan. Klik kecil terdengar jelas di tengah ruangan. Dia melangkah 1 langkah lagi ke tengah ruangan, melewati tangan security yang mulai ragu. Sekarang, dia benar-benar berdiri di tengah ruangan. Semua mata tertuju padanya. Tidak ada lagi yang mengabaikan. Dan untuk pertama kalinya, pria berjas itu tidak langsung bergerak. Pria berjas itu akhirnya bergerak lagi. Suaranya langsung memotong suasana. "Kenapa masih berdiri di situ?" Nada bicaranya lebih tinggi dari sebelumnya. Tidak lagi santai. Raka tetap di tempatnya. Kotak kecil itu masih di tangannya, tertutup rapat. Seorang wanita tua dari keluarga itu berdiri dari kursinya. Wajahnya terlihat tidak sabar. "Ini siapa sih? Ganggu sekali." Pria berjas itu langsung menunjuk Raka tanpa ragu. "Supir, masuk tanpa izin." Beberapa tamu langsung mengangguk, seolah penjelasan itu sudah cukup. Raka menarik nafas pelan, tidak terburu-buru. Kotak itu sedikit terbuka di tangannya, tapi belum sepenuhnya. "Ini harus diserahkan malam ini." Suaranya tidak keras, tapi terdengar jelas di tengah ruangan. Wanita tua itu mendengus pelan. "Serahkan ke staf saja, kamu keluar." Raka menggeleng. Gerakannya kecil, tapi tegas. "Tidak bisa." Pria berjas itu langsung melangkah maju lagi. Wajahnya sekarang benar-benar kesal. "Kamu ini mau cari masalah?" Jarak mereka tinggal 1 langkah. Nafas pria itu terlihat berat. Raka tidak mundur, tatapannya tetap lurus. Sudah terlambat. Kalimat itu membuat beberapa tamu berhenti bicara. Suasana mulai berubah. Pria berjas itu tertawa pendek, tapi terdengar dipaksakan. Dengar itu, dia mengancam. Beberapa orang di dekatnya ikut tersenyum, tapi tidak lama. Raka membuka kotaknya sedikit lebih lebar. Sudut dalamnya mulai terlihat. Pria berjas itu langsung menepis lagi. "Jangan buka di sini."
Kotak itu hampir terlepas. Raka menahannya dengan cepat. Gerakan itu membuat beberapa tamu di barisan depan berdiri. Mereka mulai ingin melihat lebih dekat. Seseorang berbisik pelan. "Kenapa sih sampai segitunya?" Pria berjas itu menoleh sebentar, lalu kembali ke Raka. "Sudah cukup." Dia mengangkat tangan ke arah security. Dua orang berpakaian hitam langsung maju. Langkah mereka cepat, tidak ragu. Salah satu dari mereka memegang lengan Raka. "Maaf mas, kami harus bawa keluar." Pegangannya kuat, tapi tidak kasar. Raka tidak melawan, dia hanya berdiri diam. "Kalau saya keluar..." Dia berhenti sebentar. "Acara ini berhenti." Kalimat itu jatuh pelan, tapi langsung terasa. Security itu sedikit terdiam, tangannya tidak langsung menarik. Pria berjas itu tertawa lagi, kali ini lebih keras. Ancaman dari supir. Beberapa tamu mencoba ikut tertawa, tapi tidak semua. Raka menutup kotaknya kembali. Bunyi kecil terdengar jelas. Dia melangkah satu langkah ke depan, melewati pegangan tangan security yang mulai longgar. Security itu ragu, tidak langsung mengejar. Raka sekarang berdiri lebih ke tengah, bukan lagi di dekat pintu. Semua mata mengarah ke sana. Tidak ada yang benar-benar mengabaikan lagi. Pria berjas itu berhenti bicara sejenak. Wajahnya mulai berubah. Dia melirik ke arah wanita tua tadi, seolah menunggu reaksi. Tapi wanita itu juga diam sekarang. Raka mengangkat kotaknya sedikit, tidak tinggi tapi cukup terlihat. Tangannya tidak bergetar, tatapannya tetap tenang. Security di belakangnya tidak bergerak, seolah menunggu sesuatu. Pria berjas itu membuka mulut, tapi tidak langsung bicara. Untuk pertama kalinya, dia terlihat ragu. Keraguan itu terasa jelas di wajah pria berjas, tapi dia buru-buru menutupinya. "Sudah, cukup main-mainnya." Suaranya kembali keras, mencoba menguasai keadaan. Raka tidak menjawab. Tangannya bergerak pelan, membuka kotak itu lebih lebar. Klik kecil terdengar lagi. Isinya sekarang terlihat jelas, bukan barang kecil. Beberapa lembar dokumen dengan segel resmi. Orang-orang di barisan depan langsung condong ke depan. Ada yang berdiri tanpa sadar. Raka mengangkatnya sedikit. "Ini dokumen gedung ini." Kalimat itu membuat suara di ruangan turun drastis. Pria berjas itu mendengus. Lalu, nada bicaranya masih meremehkan, tapi matanya mulai bergerak. Raka tidak buru-buru. Dia membalik halaman pertama dengan tenang. "Kontrak yang kalian pakai malam ini." Beberapa tamu mulai saling pandang. Bisikan kecil muncul, lebih serius dari sebelumnya. Pria berjas itu melangkah mendekat lagi. "Tunjukkan ke saya." Tangannya terulur, mencoba merebut. Raka menarik dokumen itu sedikit ke belakang, tidak memberi. "Bukankah Anda?" Kalimat itu pendek, tapi langsung membuat suasana berubah. Beberapa orang di sisi kiri ruangan berhenti berbicara. Pria berjas itu menatap tajam. "Kamu berani pilih-pilih sekarang." Raka tidak menjawab. Dia melihat ke arah sudut ruangan. Seorang pria tua duduk di sana. Dari tadi diam, tapi memperhatikan. Raka berjalan ke arahnya. Langkahnya pelan, tapi tidak berhenti. Security di belakang tidak bergerak. Mereka saling lihat, ragu. Pria berjas itu mengikuti satu langkah, tapi tidak langsung menyentuh lagi. "Apa maksudmu?" Raka berhenti di depan pria tua itu, menyerahkan dokumen dengan dua tangan. "Silahkan lihat." Pria tua itu mengangkat kepala, matanya langsung ke dokumen. Dia menerimanya pelan, membuka halaman pertama. Tangannya berhenti di satu titik. Alisnya mengkerut. Ruangan terasa makin berat. Beberapa tamu mulai mendekat satu langkah. Tidak ada yang berani bicara. Pria berjas itu mulai tidak sabar. "Pak, itu cuma..." "Diam dulu." Suara pria tua itu memotong. Tidak keras, tapi langsung menghentikan. Pria berjas itu terdiam. Wajahnya berubah. Pria tua itu membaca lebih cepat sekarang. Halaman demi halaman dibalik. Napasnya terlihat lebih dalam. Dia berhenti lagi. Matanya kembali ke satu nama. Pelan, dia mengangkat wajah. Menatap Raka. "Kamu, Raka?" Raka mengangguk singkat. Beberapa tamu langsung saling pandang. Ada yang berbisik pelan. "Nama siapa tadi?" Pria berjas itu mulai gelisah.
Ada apa sebenarnya? Tidak ada yang langsung menjawab. Pria tua itu berdiri perlahan. Dokumen itu masih di tangannya. Dia berbalik sedikit ke arah ruangan. Semua dengar ini. Suasana langsung diam. Tidak ada suara musik, tidak ada obrolan. Pria tua itu mengangkat dokumennya sedikit. Tatapannya serius. Sementara di belakangnya, Raka hanya berdiri diam, menunggu. Semua mata langsung tertuju pada pria tua itu saat dia mulai bicara. Gedung ini bukan milik kita. Kalimat itu jatuh pelan, tapi langsung terasa berat. Beberapa tamu saling pandang. Ada yang mengkerutkan dahi, ada yang mulai mendekat. Pria berjas itu tertawa kecil, mencoba menepis. "Pak, jangan bercanda di momen seperti ini." Pria tua itu tidak menoleh, matanya tetap pada dokumen di tangannya. Kontrak yang kita pakai hanya sewa. Suara bisik mulai muncul, tidak lagi ringan. Pria berjas itu melangkah mendekat, wajahnya mulai kaku. Lalu pemiliknya siapa? Pria tua itu mengangkat dokumen itu sedikit. Jarinya menunjuk satu nama. Raka. Ruangan seolah berhenti. Beberapa tamu langsung menoleh ke arah tengah, ke arah pria yang sejak tadi berdiri diam. Raka tidak bergerak. Tangannya sekarang kosong. Kotak itu sudah tertutup di sisinya. Pria berjas itu menatap dokumen, lalu ke Raka. Wajahnya berubah perlahan. Tidak mungkin. Nada bicaranya turun, tidak lagi yakin. Pria tua itu menutup dokumen itu pelan. Tatapannya kini ke arah semua tamu. Kalau dia tarik izin malam ini, dia berhenti sejenak. Acara ini tidak bisa lanjut. Kalimat itu membuat beberapa tamu langsung berdiri. Kursi bergeser pelan. Seorang wanita muda menutup mulutnya, tidak percaya. Pria berjas itu mundur setengah langkah. Wajahnya masih ke arah Raka. "Kamu serius?" Tidak ada jawaban langsung. Raka hanya berdiri di tempat yang sama. Tatapannya tenang. Seorang wanita dari keluarga itu mendekat cepat. Nada suaranya berubah. "Mas, kita bisa bicara ya?" Raka menoleh sedikit, tidak langsung menjawab. Pria berjas itu mencoba masuk lagi. "Kita selesaikan baik-baik." Nada suaranya sekarang lebih rendah. Raka menatapnya sebentar. "Saya tadi sudah mau kasih dokumen ini." Kalimatnya pendek, tapi jelas. Dia menoleh ke arah pintu. "Tapi saya diusir." Beberapa tamu langsung menunduk, tidak berani melihat. Wanita tua itu mendekat satu langkah. Wajahnya tidak lagi dingin. "Itu salah paham." Raka menggeleng pelan. "Tidak." Pria berjas itu membuka mulut lagi, tapi tidak keluar kata. Tangannya yang tadi keras, sekarang menggantung. Seorang tamu di belakang berbisik. Ini jadi berbahaya. Suasana berubah cepat. Yang tadi penuh kendali, sekarang goyah. Raka melangkah satu langkah ke depan, tidak terburu-buru. Semua memberi ruang tanpa diminta. Dia berdiri tepat di tengah ruangan, posisi yang tadi tidak pernah dia punya. Pria berjas itu tidak lagi mendekat. Kali ini dia yang menunggu. Raka menatap sekeliling. Satu persatu wajah yang tadi meremehkan. Tidak ada lagi yang berani bicara sembarangan. Kotak di tangannya sedikit diangkat, tidak dibuka. Sekarang, dia berhenti sejenak. Semua menunggu kelanjutannya. Kata "sekarang" itu menggantung di udara. Membuat semua orang menunggu tanpa berani bergerak. Raka menurunkan sedikit kotak di tangannya. Tatapannya masih berkeliling, melihat satu persatu wajah yang tadi menertawakannya. Suasana berubah pelan. Yang tadi berdiri santai, sekarang terlihat kaku. Pria berjas itu akhirnya maju satu langkah lagi. Wajahnya tidak lagi yakin seperti tadi. "Kalau benar kamu pemiliknya, kenapa jadi sopir?" Nada suaranya tidak sekeras sebelumnya, tapi masih mencoba bertahan. Raka menatapnya sebentar. "Itu pilihan." Jawabannya singkat. Tidak ada penjelasan tambahan. Beberapa tamu saling pandang. Tidak ada yang berani menyela. Wanita tua tadi melangkah mendekat. Nada suaranya berubah, lebih pelan. "Mas Raka, mungkin ada salah paham di sini.
Raka menggeleng. Gerakannya kecil tapi jelas. Tidak ada. Dia melangkah ke tengah lagi. Semua orang otomatis memberi jalan. Tidak ada yang menyentuh. Tidak ada yang menghalangi. Semua orang lihat apa yang terjadi. Kalimatnya tenang tapi terasa berat. Beberapa tamu menunduk. Ada yang pura-pura melihat ke arah lain. Pria berjas itu membuka mulut lagi. Kita bisa selesaikan ini baik-baik. Nada suaranya sekarang jauh lebih rendah. Raka mengangkat sedikit tangannya. Gerakan kecil itu langsung membuat pria itu diam. Barusan, saya tidak diberi 1 menit. Suasana kembali menegang. Wanita tua itu menelan ludah. Sekarang dia yang terlihat gugup. Sekarang kami beri. Raka tidak langsung menjawab. Dia melihat ke arah kursi-kursi tamu. Ke arah pintu. Ke arah tempat dia tadi didorong keluar. Semua masih jelas di matanya. Beberapa detik berlalu. Tidak ada yang berani menyelah. Pria berjas itu berdiri kaku. Tangannya tidak lagi bergerak. Raka menarik nafas pelan. Sudah tidak perlu. Kalimat itu jatuh pelan, tapi langsung membuat suasana berubah lagi. Beberapa tamu langsung mengangkat kepala. Tidak percaya. Wanita tua itu mendekat sedikit lagi. Mas, kita bisa bicara di dalam. Raka menggeleng lagi. Di depan semua orang saja. Kalimat itu membuat beberapa orang di belakang mundur setengah langkah. Tidak ada lagi yang ingin berada terlalu dekat. Pria berjas itu mencoba bicara lagi. Kita bisa cari jalan tengah. Raka menatapnya lurus. Kamu tadi tidak cari jalan tengah. Kalimat itu menghantam tanpa perlu suara keras. Pria itu terdiam. Wajahnya memerah. Seorang tamu di sampingnya berbisik pelan. Sudah, diam saja. Pria berjas itu tidak menjawab. Matanya turun sedikit. Raka berdiri tegak di tengah ruangan. Posisi yang tadi bukan miliknya. Semua orang sekarang menunggu apa yang akan dia lakukan. Tidak ada yang memotong. Tidak ada yang berani mengatur. Kotak kecil itu masih di tangannya. Tapi sekarang, bukan itu yang paling diperhatikan. Raka melangkah 1 langkah lagi ke depan. Pelan-pelan. Langkah itu membuat beberapa orang menahan nafas. Dan untuk pertama kalinya, yang lain menunggu keputusan darinya. Semua orang masih menunggu, tapi kali ini dengan cara berbeda. Tidak lagi menilai, tapi takut salah langkah. Raka membuka kembali dokumen itu. Gerakannya pelan, tapi langsung menarik perhatian. Kontrak ini bisa diperpanjang. Beberapa tamu menarik nafas lega. Ada yang saling menatap singkat. Atau dihentikan malam ini. Kalimat berikutnya langsung memutus rasa lega itu. Pria berjas itu cepat menyela. Kami pasti lanjut. Nada suaranya terdengar terburu-buru, seolah ingin mengamankan situasi. Raka menatapnya sebentar, tidak dengan cara tadi. Kalimat itu membuat pria itu diam. Tidak ada bantahan langsung. Wanita tua itu maju 1 langkah lagi. Sekarang benar-benar dekat. Mas Raka, kami minta maaf. Suaranya lebih pelan dari sebelumnya, tidak lagi tinggi. Raka tidak langsung menjawab. Dia menoleh ke arah calon pengantin wanita, yang dari tadi berdiri tanpa banyak bicara. Wanita itu akhirnya melangkah maju. Tatapannya tidak setegas tadi. Mas, saya yang undang. Suaranya terdengar hati-hati. Raka menatapnya beberapa detik. Diam. Dan kamu biarkan saya diusir. Kalimat itu langsung membuat wanita itu terdiam. Tidak ada jawaban. Beberapa tamu mulai mengalihkan pandangan. Situasi itu terasa tidak nyaman. Raka kembali melihat ke sekeliling. Ke arah kursi, ke arah pintu, ke arah orang-orang yang tadi diam. Tidak ada lagi yang terlihat percaya diri.
Pria berjas itu mencoba masuk lagi. Kita bisa perbaiki ini. Nada suaranya tidak lagi keras, lebih seperti permintaan. Raka menggeleng pelan. Sudah terjadi. Dia menutup dokumen itu. Bunyi kecilnya kembali terdengar. Semua orang menunggu kalimat berikutnya. Raka tidak terburu-buru. Dia hanya berdiri, membiarkan suasana menekan semua orang. Seorang tamu di belakang berbisik pelan. Kalau dibatalkan, semua rugi. Bisikan itu terdengar oleh beberapa orang lain dan membuat ketegangan makin terasa. Wanita tua itu menahan nafas. "Mas, tolong." Kali ini, nada suaranya berubah jadi memohon. Raka tetap tenang. Dia melihat ke arah pria berjas itu lagi. Orang yang tadi mendorongnya keluar. Pria itu tidak lagi berani menatap lama. Matanya turun sesaat. Raka menarik nafas pelan. Mulai malam ini, semua langsung fokus lagi. Dia membuka sedikit dokumen itu, tapi tidak sepenuhnya. Semua keputusan ada di saya. Kalimat itu membuat beberapa orang langsung kaku. Pria berjas itu mengangkat kepala. Wajahnya tegang. Termasuk, Raka berhenti sebentar. Tidak ada yang bergerak. Siapa yang layak ada di ruangan ini? Kalimat itu jatuh pelan, tapi menghantam. Pria berjas itu terlihat membeku. Untuk pertama kalinya, dia tidak punya respons. Beberapa tamu mulai saling pandang. Ada yang menahan nafas. Raka melangkah satu langkah ke depan. Langkah kecil tapi terasa berat. Dia menatap pria itu lurus. Tidak ada lagi jarak status di antara mereka. Dan kali ini, semua orang menunggu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Tatapan itu tidak berpindah. Raka ke pria berjas itu dan sebaliknya. Pria berjas itu akhirnya membuka suara lebih dulu. "Kami bisa kompensasi." Nada suaranya terdengar hati-hati, jauh dari sebelumnya. Raka menggeleng pelan. "Bukan soal uang." Jawabannya langsung memutus harapan itu. Beberapa tamu saling pandang. Ada yang menghela napas pendek. Raka berbalik perlahan. Langkahnya mengarah ke pintu. Tidak terburu-buru. Tidak juga ragu. Langkah pertama membuat suara sepatu terdengar jelas di lantai marmer. Langkah kedua membuat beberapa orang di belakang mulai gelisah. Gimana ini kalau dia pergi? Bisikan itu muncul dari sisi ruangan. Pria berjas itu menatap ke arah wanita tua. Tidak ada jawaban dari sana. Raka terus berjalan. Kotak kecil itu tetap di tangannya. Setiap langkah terasa seperti menarik perhatian seluruh ruangan. Seorang tamu mencoba mendekat sedikit. Lalu berhenti. Tidak berani menghalangi. Suara lain muncul pelan. Acara bisa batal. Kali ini terdengar lebih jelas. Pria berjas itu akhirnya melangkah maju lagi. Tapi tidak langsung mendekat. "Mas, tunggu." Suaranya lebih rendah, tidak ada lagi nada perintah. Raka tidak langsung berhenti. Langkahnya tetap berjalan satu langkah lagi. Semua orang melihat ke arah itu. Tidak ada yang berani bicara. Dia akhirnya berhenti. Tidak di tengah, tidak juga di pintu. Hanya berhenti. Beberapa detik terasa panjang. Pria berjas itu mendekat satu langkah. Lebih pelan dari sebelumnya. "Mas, kita bisa atur ini." Kalimatnya tidak selesai. Raka tidak menoleh. Masih menghadap ke arah pintu. Di belakangnya suasana semakin tidak tenang. Wanita tua itu memegang tangan kursinya erat. Calon pengantin wanita berdiri diam, tidak bergerak. Pria berjas itu mencoba lagi. "Kami butuh acara ini tetap jalan." Nada suaranya sekarang hampir seperti permintaan. Raka akhirnya menoleh sedikit. Hanya sedikit. Cukup untuk melihat wajah pria itu. Wajah yang tadi penuh kendali, sekarang terlihat cemas. Raka menatapnya sebentar. Tidak lama.
Dari tadi, kalian yang butuh. Kalimat itu pelan tapi jelas. Pria itu terdiam. Tidak ada jawaban. Beberapa tamu mulai saling berbisik lagi. Tapi kali ini lebih hati-hati. Raka menarik napas pelan. Lalu menatap lurus ke depan lagi. Langkahnya belum kembali. Tapi dia juga tidak keluar. Semua orang menunggu. Pria berjas itu berdiri di tempatnya. Tidak lagi maju. Tangannya yang tadi aktif, sekarang diam di samping tubuh. Seseorang di belakang berbisik. Dia pegang semuanya sekarang. Bisikan itu terdengar oleh beberapa orang lain. Dan membuat suasana semakin berat. Raka mengencangkan sedikit genggaman kotaknya. Lalu diam. Tidak bicara. Tidak bergerak. Dan untuk pertama kalinya sejak awal acara, yang lain menunggu keputusan darinya tanpa berani memaksa. Keheningan itu pecah saat Raka akhirnya berbalik penuh ke arah ruangan. Semua mata kembali tertuju padanya. Tidak ada lagi yang berani berbisik. Dia membuka dokumen itu sekali lagi. Gerakannya pelan tapi pasti. Kontrak tetap jalan. Beberapa orang langsung menghembuskan nafas. Bahu yang tadi tegang mulai turun. Pria berjas itu terlihat sedikit lega. Langkahnya hampir maju. Tapi, satu kata itu langsung menahan semuanya. Suasana kembali menegang. Tidak ada yang berani bergerak. Raka menutup dokumen itu setengah. Tatapannya lurus ke depan. Mulai malam ini, dia berhenti sebentar. Semua menunggu tanpa suara. Semua keputusan lewat saya. Kalimat itu membuat beberapa tamu langsung kaku lagi. Pria berjas itu mengangkat kepala. Wajahnya tegang. Raka melangkah satu langkah ke depan. Jarak mereka semakin dekat. Termasuk, dia berhenti lagi. Tidak ada suara selain nafas yang tertahan. Siapa yang boleh berdiri di ruangan ini? Kalimat itu jatuh pelan tapi menghantam. Pria berjas itu membeku. Tidak ada lagi senyum, tidak ada lagi sikap percaya diri. Raka menatapnya lurus. Tidak ada emosi berlebihan. Hanya tenang. Dia mengangkat tangannya sedikit, menunjuk ke arah pintu. Kamu keluar. Ruangan langsung terasa lebih berat. Beberapa tamu menahan nafas. Tidak percaya dengan yang baru saja mereka dengar. Pria berjas itu tidak bergerak, matanya menatap Raka, seolah memastikan dia tidak salah dengar. Sekarang, satu kata lagi. Tidak keras, tapi tidak bisa dibantah. Pria itu membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia melirik ke arah wanita tua itu. Tidak ada bantuan dari sana. Wanita itu hanya diam. Wajahnya tegang. Beberapa tamu mulai mengalihkan pandangan. Tidak ingin ikut terlibat. Pria berjas itu akhirnya menunduk sedikit. Langkahnya mundur satu. Lalu satu lagi. Sepatu mahal itu bergerak menuju pintu. Tanpa ada yang menghentikan. Tidak ada yang membela. Tidak ada yang bicara. Dia berjalan melewati tamu-tamu yang tadi berdiri di sisinya. Sekarang mereka hanya diam. Ketika dia sampai di dekat pintu, tangannya sempat berhenti di gagang. Seolah masih berharap ada yang memanggilnya kembali. Tidak ada. Dia membuka pintu itu pelan, lalu keluar. Pintu tertutup kembali. Suara kecilnya terdengar jelas di ruangan yang masih sunyi. Raka tetap berdiri di tengah. Tidak mengejar, tidak melihat ke belakang. Beberapa detik berlalu. Lalu satu persatu tamu mulai menegakkan tubuh. Ada yang menarik nafas panjang. Tapi tidak ada yang kembali seperti sebelumnya. Raka menurunkan tangannya. Dokumen itu kembali ke posisinya. Sekarang, tidak ada lagi yang berani meremehkannya. Dan untuk pertama kalinya sejak acara dimulai, posisi di ruangan itu benar-benar berubah. Pintu itu masih tertutup saat semua orang mulai bergerak lagi. Tapi tidak ada yang benar-benar kembali seperti tadi. Suara musik akhirnya dinyalakan kembali. Pelan, seolah ragu. Orang-orang berdiri di tempat mereka. Beberapa mencoba tersenyum, tapi tidak lama. Acara lamaran tetap berjalan. Pembawa acara kembali berbicara. Tapi nada suaranya berubah. Tidak lagi ringan.
Raka tidak duduk di kursi tamu. Dia tetap berdiri di sisi ruangan, sedikit menjauh dari kerumunan. Dokumen itu sudah tertutup rapi. Kotak kecil kembali di tangannya. Beberapa tamu mulai mendekat, tidak lagi dengan tatapan meremehkan. Mas Raka? Satu persatu mencoba menyapa. Nada mereka lebih hati-hati. Raka hanya mengangguk singkat, tidak memperpanjang. Seorang pria mencoba tersenyum. Tadi, luar biasa. Raka tidak menjawab. Tatapannya tetap tenang. Orang itu akhirnya mundur pelan. Wanita tua tadi terlihat berdiri di tempatnya. Beberapa kali ingin mendekat, tapi selalu berhenti. Akhirnya dia melangkah juga. Lebih pelan dari sebelumnya. Mas Raka? Suaranya tidak lagi tinggi, tidak lagi mengatur. Raka menatapnya. Tidak ada perubahan di wajahnya. Kami salah. Kalimat itu keluar pelan. Raka tidak langsung menjawab. Dia hanya melihat beberapa detik, lalu mengangguk kecil. Tidak ada tambahan kata. Wanita itu menunduk, lalu mundur perlahan. Calon pengantin wanita berdiri tidak jauh dari situ. Dia terlihat ragu, tapi akhirnya mendekat. Langkahnya pelan, berhenti satu langkah di depan Raka. Mas, saya benar-benar minta maaf. Suaranya lebih rendah dari sebelumnya. Raka menatapnya. Kamu tahu apa yang salah? Kalimat itu sederhana, tapi cukup. Wanita itu tidak menjawab. Dia hanya menunduk. Beberapa detik berlalu. Tidak ada yang berbicara. Raka mengalihkan pandangan, tidak lagi melihat ke arah mereka. Dia berjalan menuju pintu. Langkahnya pelan, tapi pasti. Tidak ada yang menghalangi. Tidak ada yang berani menghentikan. Security yang tadi sempat memegang lengannya berdiri tegak di dekat pintu. Begitu Raka mendekat, mereka langsung memberi jalan. Silahkan, Mas. Nada suara mereka berubah. Raka tidak menjawab. Dia hanya lewat. Pintu terbuka. Udara malam masuk sedikit. Dia keluar tanpa menoleh lagi. Di dalam, orang-orang masih berdiri. Beberapa saling berbisik pelan. Tapi sekarang bukan tentang acara. Bukan tentang lamaran. Tentang satu orang yang tadi mereka usir. Raka berjalan menuju mobilnya. Lampu parkiran memantul di kaca hitam mobil itu. Dia membuka pintu depan. Duduk seperti biasa. Mesin menyala pelan. Tidak ada perubahan dari luar. Tetap supir. Tetap di kursi depan. Tapi di dalam gedung itu, semua orang tahu satu hal. Orang yang mereka anggap tidak layak, baru saja menentukan siapa yang layak berdiri di sana.